Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Fuad, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Siti Nur Aulfa Sapitri yang kali ini bakal menjadi host di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, kali ini adalah hari yang spesial. Karena apa? Di saat kita recording hari ini bertepatan tanggal 25 November tahun 2022, yaitu adalah Hari Guru Nasional. Jadi Happy Teachers Day gitu ya. Oke, jadi ketahuan deh kita bakalan membahas apa, yaitu seputar guru. Nah, kali ini narasumber saya tentunya pastinya sobat-sobat Fuad nih kayaknya penasaran deh nih, siapa kali ini yang bakalan dijadikan narasumber. Oke, mungkin langsung aja nih kita sambut. Kali ini kita mendatangkan yaitu Bapak Ridwan. Bapak Ridwan gitu ya panggilannya Bapak. Bisa saya hai dulu Bapak ke sahabat-sahabat Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Gimana Bapak kabarnya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Bapak. Ya, luar biasa ini ya. Kali ini ya. Pagi tadi udah upacara Ya, gitu kita Pak. upacara semua bersama di gedung perkemahan tadi. Oke. Mungkin saya sedikit membahas tentang Bapak, yaitu Bapak ini merupakan salah satu anggota IGI ya gitu ya Pak. Iya betul, di Kota Palangkaraya. Oke, Kota Palangkaraya yang mana IGI itu kepanjangannya adalah Ikatan Guru Indonesia. Kira-kira apa sih bedanya Bapak dengan PGRI kalau nggak salah ya Pak? Ya sebenarnya sama ya, dalam artian gini. Kalau PGRI itu kan sama IGI ini sebenarnya saudara. Cuma bedanya naungannya saja. Kita sama-sama untuk mengembangkan kompetensi guru semua gitu ya. Jadi sama. Cuma kalau duluannya memang duluan PGRI, kalau IGI ini berdiri tahun 2009. 2009 gitu sobat-sobat Fuad. Jadi kita baru tahu nih sobat-sobat Fuad yang ada dimanapun dari kapanpun pasti baru tahu nih bahwasanya guru itu juga punya ikatan, namanya juga Ikatan Guru Indonesia. Jadi ada di Kota Palangkaraya, provinsi gitu tingkatannya ya Pak? Iya betul, sampai nasional juga. Sampai nasional. Ya, Oke, baik. Oke, ngomong-ngomong kita kali ini membahas tentang guru nih Pak. Bisa nggak sih Pak ceritain kok bisa sih tiba-tiba pengen jadi profesi guru? Kan banyak sekali ya profesi, apalagi waktu kecil saya pengen sekali menjadi polisi gitu, polwan gitu. Dan juga namun setiap tahunnya berubah sih ya, sesuai misalnya di SD saya tiba-tiba mau jadi guru juga, tiba-tiba di SMA saya mau jadi profesi ini itu. Gimana sih perjalanannya tiba-tiba pengen gitu, udah sah banget gitu jadi guru gitu. Kalau guru ini Mbak Fitri sebenarnya ini adalah panggilan jiwa gitu ya. Kita, kalau saya sendiri gitu jadi guru itu memang karena saya suka berbicara di depan orang gitu. Ya saya pengalaman mengikuti organisasi itu, berdiri di depan forum dan sebagainya, itu yang melatih saya untuk ternyata kok jadi seorang guru ini enak gitu. Akhirnya saya mendaftar di keguruan. Nah itu yang jadi motivasi saya, enak di depan orang dan anak-anak itu suka sama saya walaupun muka saya ini serem gitu ya. Kalau lihat saya ini katanya anak-anak saya itu serem gitu, galak, padahal hatinya baik gitu. Ya. Kira-kira Bapak ngajar di mana nih, SD, SMP, apa SMA Pak? Alhamdulillah saya ditugaskan di guru SD 1 Beringmengkel. Ya, di Kelampangan ini saya ini kondisinya banjir ini. Jadi gimana itu Pak? Sekolahnya gimana jadinya? Ini saat ini kan karena pinggir sungai ya, air naik ini Mbak. Iya benar. Jadi kita anak-anak juga rumah-rumah di warga itu banjir, jadi ya nggak apa-apa lah, tapi tetap semangat kok anak-anak. Alhamdulillah, itulah generasi kita sekarang masih Betul. semangat walaupun ada hambatan tantangan, tetap mereka ya Pak mau belajar gitu. Oke. Kalau misalnya saya sebagai siswa dulu gitu ataupun mahasiswa sekarang melihat guru dosen itu orangnya ya benar sekali. Apa yang dibilang orang itu pahlawan tanpa jasa. Betul. Walaupun mereka punya masalah di luar sana, tapi kalau udah masuk kelas itu senyumnya, ramahnya, kegembiraannya itu, ini guru nggak punya masalah apa gimana gitu, selalu senyum gitu ya. Tapi kita mau tahu dong gimana sih rasanya jadi guru itu Pak? Menjadi guru ini enak susah gitu ya, bukan susah dalam tanda kutip ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih banyak, kalau saya sih pribadi lebih banyak bahagianya. Alhamdulillah.
karena kita dituntut ini, apalagi guru sekarang ya, ini seperti program dari Mas Menteri. Oke, Merdeka Belajar. Betul, Merdeka Belajar ini, Oke. kita sebagai seorang guru ini dituntut untuk berinovasi terus. Bahkan dari program 3 tahun itu ya, dari 3 tahun awal diprogramkan program guru penggerak ya Merdeka Belajar itu, kita selalu dituntut bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sinilah kaitannya anak-anak kita coba nih, saya salah satu guru penggerak di Kota Palangkaraya angkatan pertama nih. Insya Allah dalam minggu ini juga selesai. Itu program-programnya saya implementasikan dalam pembelajaran. Anak-anak luar biasa. Itu menerima gitu. Menyukai karena dalam Merdeka Belajar ini menuntut kita sebagai seorang pendidik untuk membahagiakan murid. Jadi ketika anak-anak bahagia, senang, itu akhirnya ditunggu-tunggu. Pernah kejadian waktu itu saya mengajar, besok libur. Anak-anak sampai nggak tahu kalau besok libur, pengen Pak kita besok belajar apa lagi. Itu salah satu, wah itu di hati saya itu luar biasa anak-anak itu. Siang itu sudah jam pulang, mereka nggak mau pulang, Pak sore aja pulangnya, kita belajar lagi. Itu sangat luar biasa, yang tidak bisa saya bayangkan sesuatu hal seperti itu gitu. Wah ini rasanya bahagia luar biasa gitu. Oke, berarti alhamdulillahnya dapat feedback gitu ya Pak dari siswa-siswanya. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan juga saya ada membaca bahwasanya Merdeka Belajar ini kenapa dimunculkan, karena katanya guru ini juga selain mengajar, mereka juga jadi yang bertugas mengadministrasi sekolah gitu. Jadi kan double gitu Pak. Itu yang membuat guru itu nggak semaksimal itu memberikan pelajaran kepada siswa. Saya pernah ketika saya SMA itu guru saya cuma mengasih tugas, setelah itu ke kantor Pak. Ketika jadi ada pertanyaan yang saya pengen tanyakan, saya datanglah ke kantor. Saya lihatlah ternyata para ibu guru saya itu lagi sibuk untuk nggak tahu kenapa kayaknya lagi ngerjain administrasi sekolah gitu. Itulah yang katanya jadi muncullah Merdeka Belajar ini untuk membebaskan para guru sama murid. Apakah benar itu Pak? Betul, itu memang beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ketika ada program itu, tuntutan guru sangat banyak dalam hal administrasi, membuat RPP itu bahkan setebal luar biasa gitu ya. Di program Mas Menteri ini itu sangat memberikan kemudahan untuk kita para guru, bahkan ada RPP yang dicanangkan dalam satu lembar itu, kita sangat mudah sekali gitu ya. Jadi administrasi itu banyak yang dipangkas, kita intinya ya mengajar gitu ya. Betul nih kata Mbaknya tadi. Tapi itu semua sudah mulai berubah seiring berjalan waktu sekarang gitu ya. Ini kita mengalami perubahan. Inovasinya sekarang ini dari program kementerian ini menurut saya sangat luar biasa. Memang berdampak sekali pada guru ini sekarang. Dan dampaknya kalau ke murid itu, muridnya nanti tujuannya adalah mereka bahagia. Mungkin dulu nggak bahagia Mbak Putri. Ya agak. Kemarin itu saya lebih fokus ke prestasi gitu dibandingkan untuk pendidikan Pak. Karena itu tadi kebanyakan guru kemarin saya lulus itu kan 2019. Jadi masih belum masuk Merdeka Belajar Pak. Oh iya. Jadi ketika pada saat itu ya kebanyakan guru itu tadi fokus malah ke administrasi sekolah dibandingkan untuk memberikan pelajaran ke siswanya gitu. Kalau dulu belajar itu kan tugas akademik. Kalau sekarang itu peserta didik atau siswa gitu ya, dia diberikan tidak hanya akademiknya saja. Jadi ada ekstrakurikuler, dalam hal ini intrakurikuler, semuanya itu paket komplit. Jadi tidak hanya diolah di dalam pikiran, tapi dilaksanakan prakteknya eksekusi langsung gitu ya Pak. Itu implementasinya kan dalam profil pelajar Pancasila itu. Jadi itu tujuannya supaya sumber daya manusianya itu menjadi Indonesia yang unggul itu. Itu tujuannya ke situ nanti. Oke, mantap banget ya berarti program dari Kemendikbudristek RI. Jadi kira-kira dari keunggulan tadi yang udah kita ceritain Pak, kira-kira apakah ada hambatan Pak, dan apakah ada perbedaan? Mungkin udah disampaikan juga perbedaan, namun hal-hal yang mungkin agak negatif dari program ini adakah gitu Pak?
program dampak negatifnya ya. Iya. Kalau saya sendiri, karena saya sendiri yang melaksanakan juga gitu ya program-program ini, sejauh ini sih menurut saya hal positif semua. Alhamdulillah. Kalau kekurangannya ya mungkin bagi teman-teman guru kita kan gini Mbak, tidak semua guru itu dibekali untuk pemahaman IT yang zaman sekarang. Iya, benar-benar. Kita dulu kalau ini sebenarnya saya mengatakan ini gimana ya, COVID itu ada suka dan dukanya. Zaman COVID, Iya, Pak. ketika COVID menyerang, itu kita langsung kayak ditampar, itu seolah-olah tamparan. Kita jadi kayak membangun pembelajaran yang baru. Dulu kita nggak kenal nih guru-guru mungkin yang lain gitu ya. IT nggak tahu, Zoom nggak tahu. Iya. Sekarang kita dipaksa akhirnya tahu. Kita kan pendidikan kita nih, kata Mas Menteri itu kalau tidak salah itu agak melambat nih. Jadi supaya lebih cepat itu di situ akhirnya kurikulum merdeka inilah solusinya gitu. Oke, berarti nggak ada negatif sobat-sobat Fuad. Berarti ini bisa emang solusi untuk bersama gitu ya. Betul. Guru maupun siswa. Oke, bicara tentang guru nih Pak. Kemarin itu ada video viral yang mana saya lihat kan video itu anak siswa yang nggak tahu mendorong atau gimana, tapi saya lebih ke fokus komenannya Pak. Mereka malah mereka netizen kayak fokus gimana sih gurunya kok nggak dididik bener-bener sih muridnya, kok tujuan dari guru ini apa sih di sekolah gitu kan. Banyak yang memojokkan gurunya. Stigma negatif gitu iya, ya. Stigma negatif. Jadi pengen tahu dong tanggapan Bapak mengenai video tersebut. Mungkin ada Bapak melihat? Yang di Bandung itu ya? Iya kayaknya Pak, yang mendorong nenek gitu. Oh, yang nendang nenek-nenek iya, itu. Iya, itu. Betul. Saya ada melihat juga itu. Ini memang jadi PR kita bersama gitu ya. Jadi tidak hanya seorang guru, tapi inilah pentingnya kita kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua juga harus kita libatkan. Iya, ya. benar-benar. Dulu kita selalu mengatakan apapun itu guru. Sekarang ini kita harus kolaborasi semuanya. Guru, orang tua murid, bahkan dalam hal ini pemerintah juga semuanya kolaborasi. Ya. Bahkan dalam pembelajaran sekarang juga itu seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan video itu, kita sebagai guru memang prihatin akan hal itu. Tapi di satu sisi kita sebagai seorang guru juga punya peran untuk bagaimana menanggulangi itu. Sekarang ini kan ketika COVID itu Mbak ya, itu kan ada yang istilahnya learning loss gitu ya. Jadi ada pembelajaran yang hilang karena situasi COVID itu. Nah, inilah yang akan dicoba untuk supaya dikejar, supaya pembelajaran yang hilang itu ya tidak hanya sikap, jadi akademik dan sebagainya itu harus dikejar. Nah, itulah yang akan kita coba bersama-sama. Kita dengan video penendangan itu memang tidak dibenarkan ya. Nilai-nilai apa namanya? Sopan santun dan sebagainya itu yang kalau zaman dulu kita ada orang tua lewat aja kita nunduknya minta ampun gitu ya. Nah, itu yang akan coba kita cari solusinya untuk learning loss itu gitu. Dari sikap, akademik dan sebagainya. Ya benar banget sih kata Bapak. Dulu itu kalau misalnya saya kan karena di pesantren juga, jadi adab itu nomor 1 sobat-sobat Fuad. Apalagi kalau misalnya kita sama orang tua yang lebih dewasa itu untuk ngomong aja kadang harus mikir dulu berapa kali ini bener nggak, supaya nggak nyakitin guru ataupun orang tua kita. Dan juga benar juga kata Bapak Ridwan bahwa orang tua itu padahal 24 jam loh di rumah, jadi jangan pernah memojokkan dulu gitu gurunya. Jadi pikir dulu ini kira-kira kenapa, mungkin ada strict parents gitu ya Pak, atau apa. Itu kan kadang susah juga ya kalau kita mau merubah sikap orang tersebut gitu. Betul. Tapi pastinya sudah semaksimal itu guru itu untuk membuat sikap dia menjadi sopan santun gitu pasti. Oke. Terus Pak, kira-kira kan ini Hari Guru Nasional. Kira-kira apa yang pengen disampaikan kepada siswa maupun mahasiswa untuk kedepannya nanti terhadap guru, ataupun misalnya Bapak mau sampaikan yang lain bisa juga Pak. Oke, kepada adik-adik semua ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua rekan guru, untuk rekan-rekan guru, selamat Hari Guru. Tetap semangat sebagai seorang pendidik, selalu berkarya, berinovasi sesuai dengan program-program dari Kementerian Pendidikan
bahwa kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya nanti akan kita sendiri yang akan tertinggal. Jadi selalu berkolaborasi, libatkan seluruh elemen, orang tua, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat, itu libatkan semua. Mari kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan generasi yang unggul untuk pendidikan yang baik ke depannya. Oke, itu tadi closing statement ya gitu, yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Oke, mungkin saya juga dan seluruh podcast Puat TV mengucapkan Happy Teachers Day. Dan kalian adalah bagian dari kehidupan kami yang sudah mencerdaskan kami pada saat ini maupun yang akan datang. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih banget Bapak Ridwan sudah datang jauh-jauh untuk memberikan sharing gitu ya, atau ilmu yang tidak kita ketahui. Kita ini puat loh Pak, jadi bukan guru. Jadi kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari hari ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Puat podcast kita kali ini, dan kasih saran kira-kira narasumber siapa yang pengen kita datangin. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.